datang setelahku adalah roh kebenaran, bukan Yesus. Aku harus pergi supaya roh kebenaran itu, penghibur itu datang. Berarti setelah aku pergi, yang datang kepada aku, yang datang kemudian bukan aku. Kalau aku yang datang, kiamat. Karena tanda itu menyertai aku. Begitu aku yang datang, maka kiamat dunia. Tapi kalau yang datang adalah roh kebenaran, tidak kiamat. Nah, datang Paulus. Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Roh kebenaran atau Yesus? Yesus, ya kiamat dong. Tapi tidak kiamat, berarti palsu. Begitu. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kalau roh kebenaran datang, maka akan membimbing seluruh manusia ke dalam setiap hukum-hukum. Sedangkan yang datang kepada Paulus menghapuskan hukum-hukum. Nah, tiga-tiga ini adalah oknum yang berbeda. Yang pertama, roh kebenaran, ketika dia datang, dia memuliakan Yesus. Ketika yang kedua yang datang setelah roh kebenaran adalah Yesus palsu, penyesat. Ketika Yesus palsu yang datang, ciri-cirinya mengaku Yesus tetapi tidak memiliki tanda-tanda kiamat, berarti palsu. Tapi ngaku Yesus, namanya Yesus palsu atau Kristus palsu. Mengaku Yesus tapi tidak ada memiliki tanda-tanda kiamat. Yang ketiga yang datang Yesus asli. Ketika Yesus asli yang datang, kiamat. Itu Al-Quran saya yang mengatakan itu. Dan juga Yesus yang berkata demikian. Ketika aku datang, tanda-tandanya adalah matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Nah, itu Yesus asli yang datang. Andai saja Yesus asli yang datang kepada Paulus 2000 tahun yang lalu, maka sama dengan dunia sudah kiamat sejak 2000 tahun yang lalu. Tapi karena yang datang kepada Paulus di 2000 tahun yang lalu, dan itu tidak kiamat, sama dengan yang datang kepada Paulus adalah diduga Yesus Kristus palsu. Lalu di mana roh kebenaran datang? Enggak usah dibahas kalau itu, nanti Anda stres jadinya. Silakan Anda renungkan. Hanya ada 3 yang datang setelah Yesus terangkat. Pertama, roh kebenaran. Kedua, Yesus palsu. Ketiga, Yesus asli. Yang datang kepada Paulus, Andalah yang pikirkan. Dan katanya, kata Yesus, ketika datang Yesus palsu, maka dia akan menyesatkan banyak orang. Orang banyak yang disesatkan Yesus palsu itu bukan Yahudi, karena Yahudi bukan agama Syiar. Satu-satunya adalah Kristen, karena Kristen artinya pengikut Kristus. Silakan Anda renungkan, apakah ucapan Yesus itu salah atau ucapan Yesus itu benar. Tanda kedatanganku bla 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 bla. Kalau ada yang datang mengaku aku tapi tidak ada tanda-tanda itu, jangan kau percaya. Sekian dari saya, silakan Anda renungkan, Anda pikirkan. Oke Bang, boleh saya kasih satu ini pendek aja Bang. Jadi abang kan berulang kali mengulang Yesus asli datang itu berarti kiamat. Nah itu ada satu hal yang saya tangkap, bahwa memang dalam iman abang juga mengakui bahwa Yesuslah itu yang akan datang untuk di hari kiamat. Jadi menurut saya ya memang Yesus itu yang harus datang di hari kiamat dan membuktikan iman saya gitu Bang. Ya. Gitu. Oke, kalau Anda ambil kesimpulan seperti itu, oke. Berarti yang datang mengajarkan nih Paulus, yang mengajarkan Kristen itu bukan Yesus. Sudah selesai. Apa artinya Yesus datang menjelang hari kiamat kalau ternyata yang Anda ibadahi adalah setan? Percuma kan? Sedangkan kedatangan Nabi Isa alaihissalam, kata Al-Quran, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Kedatangannya adalah menghakimi orang-orang yang menuhankan dirinya.
Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Apakah engkau yang mengajarkan orang-orang kuclu ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah. Sembahlah Allah, Rabbi wa rabbakum, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, kemudian kenapa Yesus datang untuk kedua kalinya? Sebagai hakim. Kenapa dia menjadi hakim? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Ia melantiknya menjadi Tuhan hanya oleh karena kesaksian Kristus palsu. Ia mengajarkan untuk disembah. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Nah, gara-gara itunya, maka Yesus datang untuk menghakimi. Apa buktinya? Saya perlihatkan kepada Anda. Yohanes 12 nomor 48. Itu bukti bahwa datang ke Yesus kedua kalinya untuk menghukumi Kristen. Baca Yohanes 12 nomor 48. Yesus datang untuk memblender Kristen. Itu dalilnya tuh. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan. Firman itu kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Siap-siap aja Anda. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Firman-firman inilah kelak yang akan menjadi hakim. Apa? Murid-muridnya mengakui dia hanya rasul. Murid-muridnya mengaku dia utusan Tuhan. Murid-muridnya mengaku Yesus ini hanya untuk Bani Israel. Murid-muridnya mengaku bahwa Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang Yesus katakan adalah apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Murid-muridnya bersaksi kemudian bahwa Yesus melakukan mujizat-mujizat, tanda-tanda kekuatan sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai pertanda mujizat yang didatangkan oleh Tuhan melalui Yesus, semata-mata hanya sebagai rasul. Dan Yesus bersaksi di tengah-tengah Bani Israel. Yohanes 5 nomor 36, bahwa seluruh mujizat, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan, semuanya itu bersaksi bahwa dirinya hanyalah utusan Tuhan. Di luar daripada itu akan diblender masuk ke dalam neraka. Makanya dia datang. Untuk apa dia datang? Untuk membuktikan di hadapan manusia bahwa apa yang manusia lakukan dan sangkakan terhadap dirinya itu adalah konyol. Apa buktinya? Anda baca Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari terakhir nanti, menjelang kiamat nanti, banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Siapa itu? Keturunan Anda. Keturunan orang-orang yang menyembah Kristus Yesus, yang nanti akan sampai pada hari kiamat. Karena Anda tidak mungkin sampai hari kiamat. Paling kalau Anda sampai hari kiamat, usia Anda ribuan tahun. Kecuali kalau kiamatnya besok. Pada hari terakhir nanti, kata Yesus, banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Yesus, bukankah kami bermujizat pakai namamu Yesus? Bukan kami mengusir setan pakai namamu Yesus? Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, kepada mereka yang bermujizat pakai namaku, kepada mereka yang bernubuat pakai namaku, kepada mereka yang bermujizat pakai namaku, dengan berkata, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kira-kira ketika Yesus datang kedua kalinya, siapa yang diusir itu? Yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, yang diusir itu siapa? Anda. Jadi jangan Anda bangga, oh berarti benar Tuhanku datang. Nenek lu kiper. Justru dia datang untuk menendang pantatmu, bokongmu sampai kau terbang ke neraka. Untung Islam datang memperingatkan ente. Sadarlah kawan, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus memperingatkan kepada muridnya agar waspada kepada si palsu yang datang mengaku-ngaku Yesus. Anda menyembahnya hari ini, oke, Yesus datang tuh, Tuhan Yesus, langsung ditampar mukamu pakai apa? Tutup panci, ketupak. Yang ngajarin kamu saya Tuhan siapa? Yang mengajarkan kamu itu mengusir setan pakai namaku itu sopo? Yang mengajarkan kamu itu makan babi, tidak bersunat, menyembah aku, masuk ke gereja, ibadah minggu itu siopo? Aku yang pernah ngajarin kamu? Enggak. Yohanes 12 nomor 48. Jelas di sana Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Kamu dan Bang Suma diajak di hadapan Yesus dihakimi. Yesus datang, kata-kata.
Yuradit, ya paman. Bang Suma, ya paman. Berdiri. Nah, kita berdiri berdampingan. Saya dihakimi pertama kali. Bang Suma, siap komandan. Kamu tidak menuhankan saya. Yes, karena kau mengajarkan bahwa yang berhak disembah hanya dia yang ada di langit. Wah, tepuk tangan Yesus. Pintar orang ini, kata dia. Terus kamu kenapa kemudian tidak bersunat? Kenapa kamu bersunat? Loh, kan kau mengatakan bahwa yang mengasihi aku adalah yang mengikuti aku. Aku bersunat, kamu bersunat. Lalu kenapa kau sujud dalam ibadah? Loh, kan kamu juga sujud. Matius 26 nomor 39. Lalu kenapa kau berpuasa? Kamu sendiri berpuasa pun, aku juga berpuasa, ikutlah kau. Kau kan mengatakan dalam Yohanes 12 Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar. Kamu sujud hanya 2 kali, 3 kali. Aku 5 kali sehari dong. Lebih besar daripada you. Kamu puasa cuma sekali, 40 hari, 40 malam. Tapi cuma sekali kan? Aku setiap tahun, coy. Aku lebih besar dari you. Lalu bagaimana? Aku kena hukum? Oh enggak sih. Karena kamu tidak melanggar apa yang aku katakan. Nah, sekarang giliran Yuradit dipanggil. Yuradit, iya paman. Sambil gemetaran lututmu kan sedikit ada menetes dari tengah. Ada yang basah turun ke bawah sampai ke mata kaki. Gemetaran lutut ditanya. Kamu siapa yang memerintahkan menuhankan aku? Pak RT. Terus yang ngajarin kamu, yang kau contohi makan babi dan ibadah minggu serta tidak bersunat itu siapa? Pak RT, Pak. Kau kusuruh menyembah siapa rupanya? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai apa? Ditampar lagi kau pakai tutup panci. Ketepak! Buka mulutmu, ngomong. Kau mengenal aku supaya hidup kekal, kau kenal aku sebagai apa? Ngomong. Kau tidak ngomong lagi, gigimu gemetar, ditampar lagi. Ketepak! Ngomong kau. Kau supaya hidup kekal, kau mengenal aku sebagai apa? Jawab. Mengenal engkau sebagai, iya sebagai apa? Ditampar lagi pakai botol aqua kosong yang besar, botol galon. Jawab. Dengan terbata-bata kau mengatakan, aku mengenal engkau sebagai Tuhan. Yang ngajarin siapa? Ulah, enyahlah kau daripada aku, kau semua adalah pembuat kejahatan. Pikir itu coy, jangan kau bangga. Oh berarti Yesus datang di akhir zaman. Oh hati-hati, Yesus datang sebagai hakim, bukan datang sebagai center class membagi-bagikan hadiah. Enggak, datang sebagai hakim. Dan yang dihakimi itu ente. Apa buktinya? Itu tadi Yohanes 12 nomor 48. Yesus berkata hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Umat Islam percaya nggak? Percaya. Umat Islam masuk surga. Kristen percaya nggak? Di mulut mengatakan, ya kami percaya Yesus itu utusan. Coba kau intip ke gereja. Wah, menyanyi dia. Halo, haleluya, Tuhan Yesus. Kayak gitu itu kan? Mulut Anda mengatakan dia adalah manusia, tapi prakteknya Anda menuhankan dia. Berarti Anda munafik. Munafik di mana perginya? Ya neraka. Penyesat itu namanya. Ketika Anda datang membawa sebuah HP kepada saya, lantas Anda mengatakan ini adalah durian, Anda penyesat. Mulut Anda berkata itu durian, fakta yang ada di tangan HP. Mulut Anda mengatakan Yesus itu manusia, praktek di lapangan Anda tuhankan. Penyesat. Coba Anda baca Matius 7 nomor 22 sampai 23. Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku. Siapa itu? Kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Padahal levelnya sudah jago kali tuh. Dalam nama Yesus, ku buat bisulmu meledak. Puak, meledak. Sebenarnya Bang, dari ayat ini sebenarnya sangat jelas sih Bang. Apanya yang jelas? Jadi bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak aku yang di surga. Jadi kita pun orang Kristen tidak pasti 100% masuk surga, benar. Jadi tapi 100% masuk neraka itu udah pasti. Oh, enggak. Mau saya buktikan? Mau saya buktikan bahwa Kristen seluruhnya 100% masuk neraka? Mau saya buktikan? Mau? Boleh. Oke. Tolong tunjukkan kehendak Bapak agar Kristen menuhankan anak Maria. Saya hitung sampai 10. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin berat. 40, Bang. Apa? Yohanes 6 ayat 40. Oke, kita lihat Yohanes 6 nomor 40. Kita buktikan. Iya. Survei membuktikan. Sredeng. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Percayakah Anda ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Apakah Anda percaya? Nah, itu sudah case baru itu. Ya, apakah Anda percaya? Dari ayat ini kan jelas sudah menjawab. Iya, siapa yang percaya kan? Siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Betul enggak? Benar. Nah, sekarang percayakah Anda ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Apakah Anda percaya? Benar, tapi ayat itu kan bisa kita jabarkan. Ada tapinya. Ada penjabarannya itu. Ada tapinya. Tapi ayat ini udah Aku menjawab. diutus. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Percaya. Cuman gini, Bang. Yohanes 8 ayat 24. Kamu tidak percaya aku adalah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Aduh, ditombak. Kemana ini Bang Juma? Kemana Gurunda ini? Sabar biasa kena tombak. Oh, Wah, Perhatiin di bawah Bang Juma kena naik lagi ya. siap. Ini Pak Yuradit ini terlalu dalam memang doktrinnya Bang. iya, Bang. Bang Yuradit, Iya, Bang. iman sama akal itu harus sinkron atau bagaimana Bang menurut Abang? Iman dalam artian iman kepada Yesus. Ya, Bang Juma udah naik lagi. Silakan Bang Juma terusin dulu, belum kelar tadi. Sebab inilah kehendak Bapakku. Ingat, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sekarang yang mau dipercayai di sini siapa? Yesus kan? Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ada nggak ucapan Yesus kemudian aku diutus untuk seluruh umat manusia? Saya percaya bahwa itu doktrin itu bukan hanya untuk Israel sih, Bang. Berarti Anda tidak percaya. Berarti Anda tidak percaya Yesus. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda tidak percaya. Berarti Anda tidak hidup kekal. Wajar Anda diusir. Jadi tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Jadi yang dimaksud di sini adalah Bani Israel itu terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah Bani Israel yang menerima kemudian ajaran-ajaran Taurat Bapa yang datang kepada Musa dan menerima Yesus sebagai utusan Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang kemudian menerima Taurat kehendak Bapa tetapi tidak menerima Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu kelompok. Tapi Abang gimana? tahu Great Commission kan? Tahu. Ya, itu kan kan semua bangsa muridku, Bang. Itu ucapan di luar daripada firman yang diterima Yesus. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ucapan yang muncul di Matius 28 itu ucapan oknum yang keluar dari kubur yang diduga bukan Yesus lagi. Tidak ada lagi penambahan. Kan tadi saya sudah bilang sama saudara, yang datang setelah Yesus itu bukan Yesus. Yang datang adalah roh kebenaran. Yang keluar dari kubur itu Yesus katanya. Tapi yang datang setelah Yesus bukan Yesus. Yang datang setelah Yesus itu adalah
roh kebenaran. Oknum lain. Apa bukti cirinya? Baca Yohanes 7 nomor 13, Yohanes 16 nomor 13, nomor 14. Ketika ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan yang dikatakannya adalah apa yang didengarkan darinya. Aku diutus. Yang Anda katakan itu, kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itulah yang harus diwaspadai. Dia akan menyesatkan orang banyak. Kenapa dia mengatakan pergilah ke seluruh dunia? Karena dia harus memiliki pengikut banyak. Bertentangan dengan ucapan Yesus. Aku datang. Coba Anda bayangkan. Bayangkan coba. Kalau Anda mengatakan pergilah ke seluruh dunia, itu adalah ucapan Yesus. Bagaimana dengan wanita Kanaan yang datang kepadanya minta tolong anaknya disembuhkan? Apa kata wanita itu? Sembuhkan anakku. Apa katanya? Murid-muridnya, usirlah orang itu karena dari tadi dia mengikuti aku, mengikuti kita. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 tuh. Apa kata perempuan itu? Benar Tuhan. Tapi bukankah kemudian apa kata Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Itu kata Yesus. Apa kata wanita Kanaan itu? Betul Tuhan, tapi bukankah anjing makan sampah dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang ibu itu inginkan? Sembuh anaknya. Sembuh anaknya. Itu yang diinginkan ibu itu. Tapi apakah kemudian gelarnya sebagai anjing itu dilepas sampai dia menjadi domba? Enggak, tetap aja anjing. Malah Yesus senang. Besar imanmu. Artinya apa? Betul pengakuanmu bahwa kamu itu adalah anjing pemakan sampah. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan, maka sembuh anaknya. Kalau orang yang bertemu langsung aja disebut anjing, adalah satu hal yang mustahile. Murid-muridnya disuruh kemudian pergi kepada kalangan anjing-anjing, menjadikan anjing-anjing menjadi pengikutnya, itu mustahile. Sedangkan yang bertemu langsung aja ditolak, hanya disebut sebagai anjing. Apalagi dia borok-borok, dia mau menjilat ludahnya sendiri. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa selain dari bangsa Israel, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan kepada Bani Israel, kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu pesan Yesus. Tapi ada muncul makhluk keluar dari kubur. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan anak Maria lagi. Itu yang diduga Kristus palsu, Cak Ayu, yang melahirkan Kristen. Begitu saudara. Tapi ada Saya kira saksinya, Bang. apa? Saksinya bahwa Yesus yang bangkit kan? Siapa yang melihat Yesus keluar dari kubur? Nggak ada Iya, muridnya. Maria Magdalena. Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Cucukkanlah tangan. Cucukkanlah tanganmu katanya. Inilah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku, sentuhlah aku. Ada apa dengan kalian? Adakah di antaramu yang punya makanan? Maka Yesus diberi ikan goreng dan sedikit madu. Lalu Yesus memakannya dan meminumnya. Dan Yesus berkata, inilah aku, bukankah hantu tidak bertulang dan tidak berdaging? Iya kan? Betul kan? Iya. Di mana itu tertulis? Di mana itu, Bang, tertulis? Di mana? Lukas 24 nomor 40 dan seterusnya. Itu
oknum yang keluar dari kubur. Tapi mayatnya di mana, Bang? Ya itulah mayatnya tuh yang berbicara tuh. Itulah ya mayatnya yang bicara. Hah? Masa mayatnya berjalan, Bang? Anda sendiri tidak percaya, apalagi saya. Iya kan? Nggak masuk akal kalau mayat berjalan, Bang. Nah itu dia. Anda aja tidak percaya, apalagi saya. Terminologi bangkit sama mayat kan beda, Bang. Kalau dia bangkit dari pingsan gimana? Kan Yesus bilang, aku berkuasa memberikan dan mengambil. Itu ucapannya sendiri atau ucapan Tuhan? Ucapan Yesus itu, Bang. Oh salah. Itu ucapan Tuhannya. Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Jadi kalau Yesus berkata aku berkuasa menerima memberikan nyawaku, bukan berarti berkuasa mati di atas tiang salib, gak ada hubungannya. Yohanes 10 ayat 17-18, Bang. Ya, coba aku baca. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Nah itu Bapak mengasihi. Menerimanya kembali. Tidak Bapak seorang pun mengasihi. mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku Nah, berkuasa Bapak mengasihi dia. Nah sekarang pertanyaan saya, maukah Yesus kemudian itu menyerahkan nyawanya untuk disalib? Mau lah, Pak. Coba kasih saya dalil. Kalau Yesus mau menyerahkan nyawanya untuk disalib, tidak perlu ada prajurit, tidak perlu ada penangkapan. Yang ada adalah upacara persembahan nyawa Tuhan. Untuk orang-orang Kristen segera akan dimulai. Tuhan Yesus telah siap sedia. Tapi itu nanti berbenturan dengan membuat Nabi Mika, Bang. Kok Nabi Mika kau bawa kitabnya orang Yahudi, apa hubungannya dengan konsep pagan ini? Tapi nanti itu berbenturan dengan membuat, kan Nabi Mika bernubuat bahwa tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, yang terkecil di antara kaum-kaum Yuda, daripadamu akan bangkit bagiku. Jadi membuat bahwa oh jadi kalau ada kata bangkit itu maksudnya keluar dari kubur gitu? merujuk Bukan. kepada Yesus. Oh hanya gara-gara kata bangkit. Ya, orang kalau bangsanya bangkit, Israel bangkit itu keluar dari kubur, maksudnya gitu. Ya enggak seperti itu juga. Ya makanya kenapa kau artikan keluar dari kubur? Nggak ada hubungannya itu Mika dengan keluar dari kubur. Nggak ada hubungannya. Pertanyaannya, apakah Yesus kemudian ikhlas menyerahkan nyawanya untuk dibunuh? Kalau ikhlas, itu akan bertolak belakang dengan pengakuannya, Eli Eli lama sabaqtani, Tuhanku Tuhanku mengapa engkau meninggalkan, katanya ikhlas. Terus ketika dia ingin dibunuh di Yohanes 8, kenapa dia protes? Bukankah dia memang sengaja datang untuk menyerahkan nyawanya? Terus kenapa dia mengatakan bahwa yang ingin menangkapnya itu adalah anak-anak setan? Kenapa Yudas mengkhianatinya disebutnya iblis? Bukankah dia datang sengaja untuk memberikan nyawanya? Harusnya Yudas itu pahlawan. Sebab dengan Yudas lah nyawanya pergi. Kok hancur kayak begitu? Berantakan kayak gitu. Kalau Anda mengatakan Yesus datang menyerahkan nyawanya, apa gelar yang patut dinobatkan kepada para pembunuh Yesus ini? Menurut saudara, kalau Yesus datang memang untuk menyerahkan nyawanya, apa gelar yang pantas untuk diberikan kepada para pembunuh Yesus? Pahlawan atau penjahat? Kalau gelar itu saya kurang bisa menyimpulkan ya, Bang. Loh, yang membantu Yesus untuk melaksanakan upacara penebusan dosa itu apa namanya? Setan-setan yang merasuki Yudas, setan yang merasuki imam kepala mahkamah agama sehingga mereka melakukan tipu muslihat dan saksi palsu itu apa namanya? Pahlawan untuk Yesus atau penjahat untuk Yesus?
Saya kurang bisa menjawab. Bukan kurang, Anda mencoba untuk menyembunyikan kebenaran. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin Anda tidak mengetahui Yesus datang ke bumi menjadi manusia, sudah tahu dirinya datang untuk dibunuh, maka dia mempersiapkan para pembunuh-pembunuhnya dan yang terlibat terhadap kegiatan prosesi pembunuhan terhadap dirinya, terlibatlah setan. Berarti setan ini adalah pahlawan. Ayo, tanpa setan penyaliban tidak terjadi, tanpa setan Yudas tidak berkhianat, tanpa pengkhianatan Yesus tidak diketahui persembunyiannya. Tanpa diketahui persembunyiannya, Yesus tidak disalib. Tanpa disalib, Kristen tidak ditebus dosanya. Tanpa ditebus dosanya, Kristen masuk neraka. Berarti iblis adalah pahlawan bagi Kristen. Titik. Jadi begini bang, Apalagi? saya tambahkan sedikit. Silakan. Bahwa kita tuh percaya, umat Kristen percaya bahwa penyaliban Yesus itu kan pertama nubuatan. Kata siapa? Yang kedua, Mazmur Kitabnya agama lain lagi yang kau bawa-bawa untuk Tuhanmu Yesusmu itu. Mazmur berapa tadi? Ada ditulis bahwa orang yang menderita gitu bang, harus disalibkan menderita. Ada nubuatnya itu. Mazmur mana? Mazmur 22. Kalau Anda mau berbicara mengenai nubuat tentang Yesus nih, yang akurat, tanpa tafsir, tanpa akal-akalan, tak ajarin. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Itu nubuat pembunuhan terhadap Yesus. Jangan kau lari ke Yesaya, ke Mazmur, enggak usah kau pergi ke agama kitabnya orang. Ya, nubuat kan memang harus mundur ke belakang, bang. Oh, tidak mesti. Tidak mesti. Kok tidak mesti, bang? Gimana sih? Makanya harus mundur ke belakang. Iya. Oke. Yesaya 9 nomor 6. Pada hari ini telah lahir bagimu. Itu nubuat untuk Yesus telah lahir. 600 tahun sebelum Yesus lahir sudah tertulis telah lahir. Itu untuk Yesus. Iya, benar-benar. Telah lahir atau sudah lahir Yesus itu pada saat itu? Yesaya 9 ayat 5 ya. Ya. Ayat 5, tapi di ejaan baru, di revisi baru nomor 6 dia. Ayo. 5. Sebab seorang Nomor anak 6 telah dia. untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk Nah, kita. Yesus enggak itu. Yesus enggak itu, atau kalian hanya membabi buta? Kami percaya bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Itulah yang disebut dompala, cuplis, Kita tahayul, bagaimana tuyul, kita- tukang tahayul. saya memang- Telah lahir. Itu telah lahir itu belum lahir atau sudah? Apakah cara menalarkan itu seperti itu? Saya kurang bisa tahu. Nenekmu kiper. Telah lahir itu menurut kamu apa? Kita harus memahami dari sisi original teksnya juga, Bang. Oke, bagus. Baik, masuk kita ya. Bagus ini kalau berbicara mengenai original teks ini saya suka. Original Awas kau lari nanti, awas kau lari. Kau Original lari teks. nanti lagi. Lebih kacau Original. original tes nanti dia Yulat telah lahir. Ya iya, itu makanya. Mari kita lihat. Kubacakan samamu ya, semoga kamu mengerti. Kielet yulat lanu benitan lanu. Apa artinya itu? Aku udah bacakan samamu tuh. Ya. Martinus. Mending kau jualan sayur lontong kalau gitu di pasar. Kiet kilet yulat lanu lamet nun ben nitan lanu
Wattehi hamisra al-sikmo. Nah, di sini ada kata yulat. Yulat itu artinya sudah terjadi. Telah lahir. Siapa yang lahir pada masa itu? Yang lahir pada masa itu yang membebaskan kemudian Yerusalem adalah Hizkia. Hizkia yang memimpin perang, membebaskan kemudian orang-orang Yerusalem, orang-orang Palestina, orang-orang Yerusalem Bani Israel dari penjajahan. Siapa yang lahir pada saat itu? Pada saat kemudian kitab Yesaya itu dibacakan, dituliskan oleh Yesaya, itu seorang raja Yehuda telah lahir bernama Hizkia. Alamak, susah ini orang Kristen. Udahlah ya, teman, nanti lagi ya, istirahat dulu kita ya. Saudaraku Bang. ya. Makasih banyak ilmunya, Bang. Sama-sama. Ya. Oke, nanti lagi. Amin. Berbincang dengan Abang. Saya juga kebanggaan. demikian. Ya, sama-sama, saudara. Ya. Baik, Terima kasih, Bang. Mohon izin, sama-sama. Bang. Siap. Ntar dulu Yurat. Ya, Yurat jangan pergi dulu ntar. Yurat, Saya nonton di bawah aja, Bang. sini aja dulu. Saya nonton di bawah aja, Bang. Lu bedain dulu itu. Yang tadi ya. Bedain manusia sama Tuhan ya. Iya, Bang. Saya udah dari tadi nih. Udah panas kepala nih, Bang. Panas kepalanya dia Bang. nggak apa-apa, saudara. Nanti ada sesi kita belajar lagi ya. Iya. Hai. Iya. Arigato, Bang. Thank you. Arigato. Hai. Masya Allah. Terus Anak belajar. bela diri juga ternyata dia. Iya. Terus belajar bro. Tapi kamu Kristen yang baik. Nggak menghujat. Nyambung nggak nyambung lah. Yang penting kan kamu yang baik lah di sini daripada yang lain tadi. Iya. Biasanya yang kayak gitu mengakui kebenaran tapi gengsi aja. Dia tahu oh ini benar, ini salah, tapi cuma masih gengsi gitu. Jadi sedikit keraknya itu sedikit demi sedikit digosok akhirnya nanti cilak kepalanya. Ya Bang Juma berusaha fungsikan akalnya. Dia berusaha tetap Matikan stay akal. stay di imannya, matikan akalnya. Ya emang kerjaan nggak mudah sih itu Bang. Nggak mudah itu. Iya. Akhirnya pasti panas kepala dong. Akal susah dikendalikan sama iman. Panas kepala itu. Panas. Iya. Itu kalau dikasih es balok di kepala langsung mencair itu udah waktu 5 menit. Saking panasnya itu. Iya. Betul. Ya udah, lanjut lagi tuh. Siap. Ini namanya susah ini. Kenzo Spot, selamat pagi. Selamat pagi, buka mute-nya sudah. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Nah, kami udah ketiduran dia, Bang Andi. Oke, ganti dulu. Silakan yang Kristen naik. Bang Adi Da Silva, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau disampaikan? Nggak, cuman kagum aja sama ilmu pengetahuannya Bang Juma, Masya Allah. Mudah-mudahan ilmunya berkah menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Makasih Bang. Buat teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya. Makasih. Masya Allah. Ini hostnya dari tadi bolak-balik ngundang ini. Mungkin karena Dia, Bang. namanya agak gimana gitu. Iya Bang. Dikira mungkin ini kita beda akidah kali. Enggak, soalnya sama hostnya udah pernah DM-an juga kemarin itu kan. Oh, Ada gitu. saudari kita yang katanya mau mualaf, tapi ternyata dia tuh mendapat tekanan dari keluarganya sehingga saya diblok Bang sama dia.
Oh, memang banyak yang kayak gitu-gitu itu. Oh iya, Kemarin betul. itu udah saya kirim juga sih akunnya. Ini repot-repotan beli jauh ke situ. Iya. Ya udah dulu ya Bang Adi ya. Siap-siap abangku. Andi tahu itu ada yang baru naik. Siap. Dewata. Dewata Advertising, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Dewata Advertising. Suaranya agak digenyakin, Bang. Selamat pagi Bang, selamat pagi. Selamat pagi. Kristen atau Muslim, Bang? Kristen. Kristen. Ya, mungkin mau ditanggapin, Bang. Ya, Silakan. saya cuma nanggapin apa ya? Kok banyak ya live orang Muslim, banyak juga orang Kristen. Terus kok saling menghujat gitu ya. Makanya bingung. Nah, mungkin gimana caranya biar anggaplah kita itu berkomunikasi sambil belajar yang santun, mungkin kayak gitu ya. Ya mungkin saya mau tanya, saya juga sering masuk ke live-nya yang Kristen, juga saya sering masuk. Nah, ini saya baru ketemu juga live-nya Muslim gitu ya. Yang saya tanyakan itu, kalau saya enggak bahas ke Kristen ya, karena pelajaran saya di Kristen juga enggak begitu bagus gitulah. Jadi kalau ditanya ayat juga saya enggak tahu gitu. Cuman saya nanya-nanya untuk yang Muslim aja, nanya tentang Nabi Muhammad. Nah, ini kan kita sering live ini, sering ribut, ini kan tujuannya cari hidup kekal atau tujuannya kan ke surga semua gitu ya. Nah, yang ingin saya nanya itu, Nabi Muhammad sekarang posisinya itu di surga atau di neraka? Mati meja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di alam barzah. Alam barzah, alam di antara dunia dan akhirat. Itu Bang. Di dalam pemahaman kami umat Islam seperti itu adanya. Kalau di dalam kitab saudara disebut Hades dalam bahasa Yunani, kalau dalam bahasa Ibrani disebut Sheol, kalau di kami barzah, alam ruh, alam kematian. Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 169. Nabi Muhammad itu tidak mati, melainkan hidup di sisi Allah. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jadi Nabi Muhammad itu hidup kemudian bersama dengan orang-orang yang jihad, mati dalam keadaan jihad. Itu diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ada banyak ayat yang kemudian menjelaskan bagaimana kehidupan Nabi Muhammad setelah kematian. Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 69, Al-Ankabut ayat 68. Seperti itu kawan. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Gurunda. Ini saatnya Gurunda mungkin udah masuk jam istirahat ya Gurunda ya. Iya. Ron, mungkin bisa satu patah dua kata sebelum saya memberikan ultimatum dari bantahan di dalam Yeremia. Gurunda silakan tafadhol.
Ya, baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, terima kasih ya malam ini sampai subuh hari ini di tempat saya sudah hampir jam 3 betul. Materi yang saya sajikan masih memberikan ruang kepada teman-teman kita Kristen terkait 20 juta yang mampu kemudian membuktikan secara akurat bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah benar Yesus anak Maria. Akan kita berikan 20 juta ya, kita transfer, dan ini bukan main-main, ini bukan ece-ece, ini serius. Kalau ada teman Kristen kita yang menguasai Bible, yang bisa memaparkan secara akurat, yang membuat kita takjub kemudian, ternyata yang datang kepada Paulus betul-betul adalah anak Maria yang mengajarkan Injil di tengah-tengah Bani Israel, maka saya rela duit saya ya bersama dengan duit Bunda Mila itu kami serahkan secara cuma-cuma. Artinya bahwa teman-teman Kristen ini betul-betul mendalami materi tentang Bible, bukan hanya mendengar-dengar saja dari pendeta dan pastor sambil manggut-manggut, tetapi mereka betul-betul mendalami kitab mereka sehingga mereka menjadi Kristen yang baik. Sekali lagi, sampai hari ini dan malam takbir seterusnya, malam takbir akan tetap saya suarakan materi ini, memancing saudara kita Kristen untuk naik ke Komal, menjelaskan apakah betul yang mereka sembah ini adalah dia yang datang kepada Bani Israel sebagai nabi, sebagai rasul, yaitu Yesus Kristus. Seperti itu saudara ya. Jadi saya masih menunggu sampai malam takbir saudara Kristen yang mampu menjawab sayembara ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan bisa mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah, dan yang mendengarkan juga demikian adanya. Dan juga teman-teman Kristen yang bisa mendengarkan ini, mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk lebih mendalami lagi kitabnya. Demikian, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Ya, silakan dilanjut. Makasih. Baik. Sebelum dirungkatkan atau kita mau lanjut lagi diskusi ya sampai pagi di Sobat Bang Ardi, kita melihat dari tadi sudah banyak kepanasan waktu Gurunda kita menyampaikan dialog dengan Saudara Yuradit. Ini saya kutip di Yeremia 51 nomor 39. Yeremia ini adalah nabi ya. Jika mereka merasa panas, aku menyediakan perjamuan bagi mereka. Akan membuat mereka mabuk ya mas ya, supaya mereka menjadi pusing dan jatuh tertidur untuk selama-lamanya. Tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Tuhannya Yeremia, nabinya orang Yahudi. Oke, syukran itu dari saya. Ada Uni Rifa, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uni Rifa. Uni? Bukan kayaknya ini mah. Oh bukan, palsu. Oh Bunda Mila mau masuk, silakan Bunda. Saya mau ini dong, promosi aja Kang Dito, bisa nggak bantuin? Siap. Oh ya, untuk saudara-saudara Iwan Villa masih 3.2k teman-teman, dibantu follow ini akun Bunda Mila. Ya, Bunda Mila berdomisili di USA, Masya Allah, beliau salah satu gebrakan supporting kita ya, apologet Islam Indonesia. Bagaimana saudara-saudara Sultan ya, Masya Allah, ini berdampingan dengan kita semuanya ya. aman bundaku. Masalah ya, silakan teman-teman 3.2k yang otan-otan juga boleh lah ya follow karena tadi sudah dibacakan satu ayat dari Nabi Yeremia. Tuhannya Nabi Yeremia mengutip kalian itu udah ngerasakan panas dari argumentasi Gurunda Suma ya, Masyaallah. Nanti kita berbagi hadiah juga hari-hari terakhir
berupa uang cash 50.000 per orang sampai 20 orang gitu. Masya Allah. Insya Allah ya, insya Allah. Yang penting doain saya sehat, panjang umur, murah rezeki. Amin, amin. Amin. Ya. Terima kasih Iwan Villa, terima kasih semua sahabat Bang Ardi. Saya baru tahu nih sobat Bang Ardi. Saya tahu Bang Ardi. Is it Bang Ardi yang punya ini bukan? Iya. Ada Bunda. asistennya. Asisten. Asisten, Masya Allah. Bukan perangnya. Iya, langsung didampingi sama Api Jabar, Api Jatim masih saya pakai. Semoga makin jaya, makin besar ya. Amin, amin. Banyak membantu yang perlulah istilahnya itu dalam segala hal ya. Ya, ya sebelum lupa teman-teman ya, tadi sudah di live-kan juga di YouTube ya, di YT-nya Bang Handi Celebes Channel, di Gurunda Juma juga. Tombol yang Anda klik insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya ya. Dibantu masuk ke YouTube, di subscribe semuanya ya. Ini dakwah lintas agama. Masya Allah banyak, everyday, setiap hari kita menyaksikan, bahkan tadi ya, ada yang melakukan upacara sakral ya, yaitu penyaksian diri, mengikrarkan, membacakan syahadatan ain, Masya Allah dengan Gurunda Bang Zuma, dan kita saksikan bersama, insya Allah kita akan berkumpul bersama-sama di jannahnya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, Bang Handi Celebes mungkin bisa sepatah dua kata, silakan. Bang Handi. Iya, lanjut dulu, ada kerjaan dikit. Oke, siap. Ya, mungkin ya beliau masih sedikit closing juga di channelnya. Pak Dalbo, Aki Dalbo, Assalamualaikum. Ini sahabat saya yang jarang sekali saya masukin juga sekarang. Aki Dalbo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Lanjut. Saya dulu mau ini persiapan sahur, bangunkan istri dulu. Lanjut dulu. Masya Allah. Siap. Ya, buat teman-teman yang di bawah kita naikin satu persatu ya. Bergantian kita. Ada 2 slot yang kosong. Silakan ada menyampaikan sesuatu, kita berikan waktu. Saudara Popo, selamat pagi. Selamat pagi, Saudara Popo. Saudara Popo, selamat pagi. 3 kali dipanggil nggak ada, diturunkan aja, Kang Dito. Ya antum lah, saya mah siap. gak tega nurunin orang. Oke. Siap. Bang Ardiansa Febri, selamat pagi, saudara. Langsung turun sendiri. Bang Apple One, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Apple One. Oke, panggilan ketiga sudah selesai. Bang Asman, selamat pagi. Kok malah ngopi, Pak? Bang Asman, langsung aja, takutnya ngeribet ya. Iya, siap. Bang Boy Kalsel, selamat pagi. Bang Boy, Bang, selamat pagi. Abang, Bang, sahur Bang. Bang, udah ketiduran mungkin beliau ya. Iya. Saudaraku Saikhon, selamat pagi. Bang Saikhon, selamat pagi. Bang Saikhon, Bang, Abang, sahur Bang. Selamat pagi saudaraku, silakan Bang Saikhon dulu ya. Bang Antigati sebentar ya.
Bang Saikhon? Oke, mungkin sudah terlelap beliau ya, atau lagi sibuk sahur dengan keluarga. Salam buat keluarga, terima kasih udah dari tadi antri ya. Siap, silakan Bang Anti Gadis. Selamat pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang, ada yang mau sampaikan? Islam sama berjuang. Masya Allah, syukur. Dari bawah. Masya Allah. Ini kebetulan Pak Handi masih di atas, jadi kalau ada mau salam, ada yang mau disampaikan untuk Gurunda, Bang Zuma, silakan. Ya, apa mau sampaikan Bang? Terima kasih aja lah Bang, mewakili dari kita ini Islam gitu Bang. Hanya Siap. ilmu Ada Bang. lagi, Abang? Sebenarnya Bang ada di sini, dia mau menyampaikan sesuatu yang sudah tersampaikan. Jadi penyampaian ini sudah tersampaikan, jadi nggak perlu disampaikan lagi, gitu loh. Siap, diterima penyampaiannya. Masya Allah. Siap, Abang. Ya, oke, kita gantian dengan yang lain ya, Bang ya. Oke Bang, Ya, makasih Abang, sehat selalu, insya Allah puasanya lancar sampai hari Raya. Tadi ada sesuatu yang diinformasikan oleh Bunda Mila ya. Oh siap Abang. Dari Medan, Taput. Salam dari Medan, Masya Allah. Salam buat keluarga ya Bang ya di Medan ya, sehat selalu. Baik, kita geser dulu ke Bang Iwan. Selamat pagi Bang Iwan. Bang Iwan, selamat pagi. Bang. Abang. Bang. Aduh, langsung gedor. Oke, Bang Iwan mungkin sudah jauh dari perangkat. Lianawati, selamat pagi. Ini Bu ini kelihatannya. Bu Lianawati, selamat pagi. Bu. Ibu Lianawati 1, Bu Lianawati 2. Ada mic-nya. Selamat pagi Bu. Ibu, mic-nya lagi trouble kelihatannya. It's okay. Nanti tapping ya. Abang Turyadi 01. Selamat pagi Bang. Abang Turyadi 01, selamat pagi. Abang Turyadi. Abang. Jangan-jangan dapat ya? Iya, sudah ngantri dari tadi soalnya Bunda. Iya benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tri. Saya tengok dari jam 10 beliau ini ngantri ini. Maaf ya Bang ya, tidak dinaikkan atau mungkin ya bisanya pas lagi closing gini. Silakan Abangku kalau mau ada disampaikan. Ini saya boleh bertanya nggak ini, melenceng dari topik ini Bang? Ya, insya Allah nanti biar saya kasih ke Api Jabar untuk menjawab. Silakan. Ini saya mau bertanya sedikit aja Pak ini. Ini di bulan puasa ini, kalau kita tidak sholat, kita sah nggak ya Pak puasanya Pak? Loh, gimana sih? Sholat itu wajib, puasa itu wajib, gitu ya? Iya gini Pak, jadi terkadang kan saya juga kalau di rumah kan sholat terus Pak. Kan kita ini lagi kerja Pak, kadang-kadang itu suka dilewatkan gitu Pak. Nah, itu mungkin niatnya Abang, satu, perbaiki sholatmu. Insya Allah Allah akan memperbaiki hidupmu. Kalau perintah puasa, sebenarnya puasa bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri gitu ya. Jadi jawaban saya insya Allah mewakili semuanya umat muslim. Sholat itu fardu ain, puasa juga perintahnya setahun sekali. Di bulan Ramadan ini, bulan penuh hikmah, bulan penuh ampunan,
bulan penuh rahmatnya Allah. Jadi kalau puasa ternyata ada halangan nggak puasa ya dibayar nanti. Kan ada rukunnya ya. Itu abangku, tetap perbaiki sholat ya. Insya Allah hanya sholat yang membedakan kita dengan orang kafir ya. Terima kasih Kang. Ya sama-sama abangku. Mohon. Sami-sami, jabar etama. Sami-sami. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Ibu Arikin juga dari jam 9 tadi ini request naik. Ibu Arikin, selamat pagi. Bu Arikin, selamat pagi. Bu, sahur Bu. Bu, sahur. Bu. Oke, Ibu mungkin lagi masak ya. Boleh diganti dengan yang lain. Ketiduran. Ya, maaf Bu ya, izin diturunkan. Bapak Juhana Zubair, assalamualaikum. Insyaallah Muslim ini saudara kita nih. Assalamualaikum. Dari profilnya. Salah mana nggak ada gambarnya? Ada, sudah ada. Nggak ada gambarnya. Oh iya. Waduh, sinyal. Dari tadi saya minta dinaikin ini. Gitu. Oh iya, kalau pas lagi debat itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada Bang Juma itu semangat terus saya nontonnya nih. Masya Allah. Masya Allah. Saya pecinta berat Bang Juma nih. Masya Allah. Ya mungkin ada yang mau disampaikan kepada Bang Zuma, gurunda kita. Silakan Bang. Nah, pokoknya salam satu Tuhan buat Bang Juma lah. Allahu Akbar. Ya, sama-sama Bang Hadi Selebes juga nih. Selalu menginterogasi Oten A, B, C, D. Bang Hadi. Saya nih yang akun saya tuh yang namanya Bahjuha, cuman kan ketumbak juga saya gara-gara tappingan ini. Sekarang Johana Juber. Udah lama saya nggak nyimak ini. Kemarin lagi pergi ke Banten saya, jadi ini dulu closing dulu. Ya gitu aja Bang Dito. Terima kasih banyak udah ditaikin ini. Siap, saudaraku Bapak Juhana. Insya Allah support ya Pak Juhana dengan teman-teman yang di bawah itu tidak dibedakan pahalanya ya dari yang disampaikan oleh Gurunda Bang Zuma, ilmunya luar biasa. Insya Allah kita semuanya nanti akan dikumpulkan di dalam janahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya terima kasih Pak Juhana ya. Nah, sama-sama Bang Dito. Diturunkan saja Bang Dito. Siap. Yoko Cakrawala, Bang Yoko Cakrawala, selamat pagi. Bang Yoko Cakrawala, Abang. Oh Abang, selamat pagi Bang. Tuh, kok malah ngopi Bang? Ya, halo, selamat pagi Bang. Selamat pagi Bang. Tadi ada suaranya kok sudah hilang Bang. Ya. Halo. Halo Bang Yoko. Oh, headsetnya. Mending dilepas Bang. Headsetnya coba dilepas Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Iya ini saya dari tadi cari-cari Kang Dito kemana-mana, cari Koko Muhammad lu, ketemunya di sini, gitu. Yang tadi malam saya, begitu. Masya Allah, siap. Pak Yoko ini puisinya, waduh mengalahkan semua puisinya ini yang ada di dalam Bible. Masya Allah. Beliau adalah juara 2 nasional ya Pak ya. Masya Allah. Ya, mungkin ada yang mau sampaikan Pak Yoko.
Ya seperti biasa, Kang Dito. Kalau saya mah kerjanya keliling baca puisi begitu. Oh, baik. Sambil ini ya, sambil di tap-tap mungkin teman-teman dan juga di follow Bunda Mila. Kita coba dengarkan puisi dari Pak Yuko ya. Beliau adalah sama seperti kita, debater lintas agama, tetapi jalurnya adalah di seni puisi. Kita sama-sama menyimak, mendengarkan, dan juga masih di live-kan di YouTube ya. Silakan Pak Yuko. Ya, terima kasih atas waktunya. Begitu Bunda Mila, salam kenal. Juga Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Zuma. Salam santun, salam budaya, salam semesta, salam takjim. Yang pastinya salam satu akidah. Baik, saya membacakan karya guru besar saya yang berjudul Dialog Fir'aun, karya Aspur Ashar. Setelah pemuka-pemuka A'raf, kini giliranku berdialog dengan Fir'aun. Wahai Raja Mesir, harta dan kekuasaan yang kau sombongkan dahulu tidaklah berguna pada hari ini. Bukankah telah datang Musa dan Harun memberi peringatan kepadamu? Oh manusia akhir zaman, benar telah datang kepadaku Musa dan saudaranya membawa peringatan besar. Sekiranya aku dikembalikan, tentu aku beriman. Sudah terlambat, wahai Raja Batu. Lalu, apa yang menghalangi imanmu? Oh, engkau hanyalah seorang fakir kelana. Jika engkau seorang penguasa, pastilah tidak ada kesudianmu mengikuti seorang hamba kecil yang dibesarkan dalam istanamu. Penguasa-penguasa zamanmu memenjarakan dan membunuh pengeritik tahtanya. Iman mereka yang kerdil tak sanggup menahan tangan mereka dari darah. Tidak demikian, hai si buta. Bukankah Musa lebih berani dari mereka? Ya, Musa lebih berani dari mereka. Dia menelanjangiku di depan rakyatku tanpa kegentaran sedikit pun. Katakanlah, hukuman apa yang layak baginya? Hukuman duniawi tidak bisa menyentuhnya, wahai Raja Mesir. Hanya penguasa-penguasa pengecut yang membiarkan musuh-musuh menjara istananya, sedangkan dia masih punya kekuatan. Tetapi, bukankah para pemeringatan tak bermaksud merampas kekuasaan? Tahukah kau, sihir tahta lebih hebat dari sihir Harut-Marut. Tahta membuatmu merasa seperti Tuhan. Siapa saja yang mendudukinya akan terhisap ke dalam ruang angan-angan tanpa batas, bermandikan gemerlap bintang-bintang dan 1000 wewangian para dewi. Sekali engkau duduk, selamanya engkau terjerat mimpi. Tidak demikian, hai si buta. Sulaiman lebih berkuasa darimu. Tahta Sulaiman tidak di bumi, wahai fakir jalanan. Tidakkah kau saksikan kebenaran Musa? Telah kusaksikan kebenaran Musa sejak ia dalam buayan. Tetapi kesaksian bukanlah kesadaran kebenaran. Kesadaran datang seiring debur ombak yang menenggelamkanku. Wahai gembala kecil,
Kesadaran datang saat engkau kehilangan segala-galanya. Kearifan dizalim datang ketika maut di kerongkongan, ketika tabir tersingkap. Disitulah azab bagi jiwa penuh dosa. Engkau menyesal. Bukan menyesal, tetapi sesal adalah bagian dari azab bagi yang diazab. Lalu apa arti sesungguhnya dari dirimu? Aku adalah lembaran luh bagi pembaca. Tahukah kau hakikat samudra? Kau dengarkah apa yang diucapkan lidah pada samudra? Disitulah